Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu sekalian? Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya sengaja meminta waktu dari ibu sekalian untuk melakukan aksi nyata, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah dan juga nanti penerapannya di dalam kelas. Nah, bagaimana penerapan dari budaya positif itu sendiri? Di sini ada beberapa slide. Memang kita kekurangan fasilitas yang seharusnya sudah saya siapkan PowerPoint-nya, tapi karena memang kita kekurangan fasilitas, siang juga tidak ada listrik, jadi kita tidak bisa memakai ini fokus untuk saya tayangkan materinya. Tapi sudah saya siapkan materinya dalam bentuk print out. Jadi nanti saya bagikan materinya kepada ibu sekalian supaya kita belajar bersama. Ini saya bagikan. Oke, ibu-ibu sekalian, di tangan ibu-ibu itu ada materi terkait dengan budaya positif. Kita ke yang pertama adalah pembukaan, yaitu sambutan dan perkenalan. Ya, saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu bagaimana melakukan aksi nyata dari pemahaman, dari pengalaman belajar yang sudah dilakukan, pembelajaran mandiri, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada belajar bersama instruktur, ada materi-materi yang disampaikan di dalam pendidikan guru penggerak. Nah, di dalam kegiatan ini adalah kegiatan diseminasi. Nah, diseminasi ini adalah merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Ya, dalam kegiatan ini tujuannya adalah penimbasan. Penimbasan apa? Penimbasan pengalaman dan pemahaman belajar dari saya sendiri selaku calon guru kepada rekan-rekan guru terkait dengan budaya positif di sekolah atau kelas. Kita lanjut saja karena peserta kita tidak terlalu banyak, jadi kita lanjut ke materi diskusinya. Cancel aja. Kita langsung ke pembahasan tentang perubahan paradigma belajar. Oke, ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan ke perubahan paradigma belajar, saya melakukan satu kegiatan. Coba yang berpasangan. Tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda. Kanan, Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, ku gabung menjadi satu, ku buat jembatan panjang. Dari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cengeng. Dari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Dari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelingking. Dari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa.
tuh nggak diguru, ini bagaimana sampai dia yang kesal nanti yang sendiri mau kita ibu laka kalau tim atau begini atau di forum itu ada kan jadi solusi ya maksudnya begini sekarang terlalu kita belum tanya nah bila pasti sadar itu yang bagus yang bagus kan jadi kan katanya bilang itu yang bagus membangkitkan ya kesadaran diri itu begitu jadi makanya bilang itu dalam hal itu yang bagus dia teman-teman kita kan dulu sampai tapi bagaimana kamu bangkitkan dia yang punya kesadaran sendiri jadi kira-kira jadi bisa sendiri yang jelas kira-kira untuk bangun tempo kita bagaimana nanti kalau kita masih minum baru sendiri kasih tahu tadi bisa aja supaya dia yang melakukan dari kelar pasti nanti oh iya kan begitu jadi kayak dia sih mungkin kan masih bingung kita kasih kisi saja kalau pakai lara mungkin kasih tahu bangun tempo bisa oh iya betul ya begitu jadi kita mengarahkan dia sendiri oh tangkap oh iya mama saya dia sendiri tahu nggak oh berarti kita menggunakan sini membangkitkan kesadaran ya intinya di situ jadi kalau begitu kamu guru yang bicara banyak apa sih materi kiri kanan ada dulu sendiri kita tahu kok karena keyakinan mereka keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dia bilang harus sampai sih yang mau bertanya saya mau kasih ada yang kita oke alasan saja sakit solusinya mana sih dia punya menurutnya sama maksudnya kesalahan itu bahaya di sekolah dengan alasan alamnya di bagi foto ini dan motivasi dia bagaimana kalau orangnya aktif atau dia saja di belakang dia kan dia sama kan pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri dia masih tulis masih kurang bagus atau dia masih kurang iya jadi nanti kalau di sini beta di apa poin maksudnya jelaskan yang sama karena ini masalahnya kan di dalam rumah jadi waktu istirahat waktu bermain alasannya jadi yang itu harus bisa tahu atau nanti kalau tanya dia akan dijelaskan kemudian di dalam kelas kemampuan anti kadang begini tapi kita dulunya begitu kalau kita sempurna kali-kali itu kadang kita masuk kelas tapi bisa di belakang karena kita tahu kalau sampai susah bisa lah karena guru kalau kita langsung yang sekolah hari atau kita bolos itu kan begitu itu alasan kamu sampai sekolah itu sebenarnya kan terus cek nanti baru dia sendiri yang jelas kalau itu di sini orang kira-kira kamu dengan telur kebanyakan itu masalah dalam rumah kalau betul di sini kan kalau dari kebanyakan begitu masalah dalam rumah orang bosan perhatikan di rumah kadang mau tahu dia mau makan kasihkan mau sedikit mau baca sampai jam berapa terus itu di rumah itu yang kurang perhatian dan rasa sayang ini kan kalau sedikit itu kalau diterapkan batu-batu itu sebenarnya kamu harus bersama dengan orang tua jadi orang tua itu ada masalah ini bukan di sekolah atau tidak ada masalah di sekolah sih masalahnya dia dari rumah berangkat ke sekolah jadi kamu harus bersama karena waktu anak ini di rumah di sekolah jadi kata guru kita sih ya kata guru ini mengarahkan cuma jadi sih itu kata mengarahkan saja tapi kepada rumah karena kemudian anak ini dia di sekolah yang bagi masih di rumah kamu kurang perhatikan dia atau kurang dia pinjam mereka beraja mungkin karena sudah dulu dia punya belajar
begitu. Kadang-kadang itu dicoba kamu ngomong berdua, ini kayak kalau anak itu kalau satu hari kalau dia bangun bakal kalau dia pulang bakal terus atau dia bawa pulang nanti tanya dia pasti pulang kalau kita punya kita tanya di mana tadi lo tanya kita kan pasti begitu. Dia kan tadi aku pulang kalau ada di mana di pulang ke bawah pasti pulang bangun pasti tanya mama aku tanya kita sih bapak tanya bilang mama kenapa saja Salva, Salva, Salva. Jadi kayak beta lihat respon dari itu waktu kayak sudah dia dari tadi dia bawa sambutan. Makanya kita bilang dari respon Murni. Misalnya kursi itu deh. Makanya kita hadir ini. Kayak Iya, satu. Jadi kayak kalau mau kayak siapa orang tua yang ada respon yang orang mengerti tua pendidikan yang semangat ada respon padanya kayak jalan apa sih kemudian ada kan nanti kalau bicara ini untuk apa kata bicara ini pendidikan anak yang baik tapi cara kata bicara itu apa sih kamu yang kata mungkin kamu yang kata enggak maka kata di sini kan masih begitu ada lingkungan toh masih tertutup dengan dunia pendidikan jadi kita masih berpikiran kasih makan dia kalau dia sampai kalau nasihat dia kayak kasih makan dia padahal itu tujuan kata nasihat itu kebaikan dia ke depan ya begitu artinya manusia kita punya pemahaman kan jadi nanti bawa tuh biar nanti kalian tegas dengan kalau memang dia sendiri lain atau mau ditanya jadi kata pada prinsipnya kata saya kasih salah anak kata saya kasih salah orang tua hanya kata mau cari jalan keluar dia anaknya dia karena usaha dia sekolah ini bagaimana kata mau cara atas ini bagaimana begitu saya bilang karena itu kalau libatkan orang tua dengan siswa itu berarti harus kepala sekolah jauh atau guru dengan orang tua dan siswa takutnya orang tua yang salah paham berpikir katong yang mau nasihat dong kan katong yang lebih tahu dari segala-galanya lalu katong dulu marah katong lain kalau kepala sekolah itu artinya lebih umum Ini beda punya tentang apa ya? Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita ambil yang pertama itu yang paling pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau teman. Maksudnya begini Pak, misalkan kalau untuk menghindari ketidaknyamanan ini, maksudnya kita hindari ketidaknyamanan antara siswa dengan guru, terus siswa satu dengan siswa yang lain. Itu kita menghindari itu dengan maksudnya cara apa? Terus kita praktekkan dengan apa tuh? Dengan cara apa tuh lakukan dengan seperti apa Pak Guru? Karena sini maksudnya ada yang kurang rasa nyaman karena seperti ya sama guru terus mungkin sama teman-teman itu maksudnya ke dalam itu Pak Guru. Poin yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Itu punya motivasi ini. Itu manusia namanya manusia itu mau guru kasih siswa yang namanya manusia itu pasti ada punya 3 motivasi. Pasti ada dalam diri punya 3 motivasi itu saya bisa atau tidak semangat pasti ada. Contoh begini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kalau ketemu di kota itu atau jalan itu pasti ketemu kalau motor surat selengkap pasti kan tidak sama jangan sampai berapa itu karena
Karena takut apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kan kalau bilang itu kan hukuman itu. Bilang itu kan hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang kedua, kira-kira kalau ketong datang terlambat itu jatuh di sekolah, itu datang terlambat, kita mau nyaman kasih tahu. Misalkan dalam sama kuliah lain, atau sudah dalam sekolah. Contoh ini maaf saja, maaf. Ini kita kasih contoh-contoh itu. Kita sampai. Karena bukan ada tertarik gini lah. Atau bicara ini bicara umum saja. Artinya sudah gitu. Bukan ini barang ini tidak nyamanan itu. Ya maksudnya udah bicara nih tidak nyaman, maaf ya. Maksudnya beta ambil poin pertama ini. Ketika ada guru yang Beta juga begitu kasihan. teman-teman guru kan suka. Beta juga pasti kalau apa pasti rasa senyaman saja. Beta juga pasti rasa senyaman. Apalagi buat ternyata senyaman sama sekali. Kan bawa bulu-bulu. Itu apa? Itu tak karena termotivasi untuk merasa jadi ada rasa tidak nyaman. Jadi kita harus datang sebelum terlambat supaya apa? Supaya dia kasih rasa tidak nyaman tadi. Sudah? Contoh begitu. Makanya kita kaitkan saja. Kalau kamu datang terlambat berarti kamu senyaman kan? Buat. Ya. Maka karena kita semua rasa senyaman itu, makanya kita harus datang tempo. Itu untuk apa? Untuk menghindar dari ketidaknyamanan tadi kan? Maksudnya di sini masuk di situ. Nanti kita punya sini, beta sini. Oke. Di sini beta karena dari maksudnya di sini disiplin positif. di satu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu penyerapan disiplin mengajar bertanggung jawab dan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal yang dipahami dan disepakati. Begini Pak Guru, berbicara mengenai disiplin, kalau maka bicara mengenai disiplin kita ambil saja di sekolah ya, ambil di sekolah tentang yang paling pertama mau buat aturan atau disiplin dalam sekolah, sedangkan guru saja tidak dapat, guru saja tidak disiplin apalagi anak. Maksudnya Pak Guru, kita meminta salah satu contoh guru yang tidak disiplin, maksudnya guru ini, maksudnya tidak tepat waktu, tidak disiplin. Terus guru juga terlambat, tapi siswa yang terlambat kasih maksudnya Kalau siswa terlambat atau kasih hukuman. Itu terus kalau guru yang terlambat, itu maksudnya bagaimana Pak? Pendapat Pak Guru tentang itu peraturan dari kedisiplinan itu Pak? Jadi kan kurikulum. Iya. Kurikulum sekarang kan kurikulum. Karena yang adil Pak, maksudnya Iya justru kalau itu. kita lihat itu kan yang adil tuh, makanya ada di dalam sini, makanya kita Makanya punya begini. pertanyaan seperti itu Pak. Katong itu di dalam grup penggerak itu ada nilai 5 nilai. Mandiri, inovatif, kolaboratif bekerjasama, kemudian inovatif, kemudian reflektif. Kita garis bawah reflektif. Reflektif itu artinya kita punya kebiasaan, misalkan dalam pembelajaran, misalnya di karakter itu dalam pembelajaran kita mengajar, hari ini kita mengajar kita siswa yang kurang aktif. Itu refleksi itu begitu. Berarti kira-kira kita mengajar besok bagaimana caranya supaya siswa ini itu refleksinya begitu. Atau kita waktu menilai siswa, kita punya mata pelajaran nilainya kurang. Kira-kira besok untuk meningkatkan kita punya nilai di mata pelajaran ini, apa yang kita harus lakukan? Itu refleksi. Lalu kemudian dari tadi yang terlambat, ini kata sebenarnya barang ini dia harus guru pahami dulu, sadar dalam diri guru dulu, baru kita lakukan. Tapi ini kita masuk supaya kita bersama-sama. Artinya saya tukar pikiran pikiran. Jadi artinya kata ini semua sesengada yang sempurna ini, semua sesengada yang sempurna. Karena buat kesalahan. Lalu begini, kebutuhan di dalam rumah juga berbeda-beda. Itulah orang bilang manusia ini kan punya apa tadi dibilang apa itu? Yang berbeda-beda tadi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia ini berbeda. Kan kuat di rumah mungkin sendiri atau mungkin urus mama. Jadi mungkin ada masih sibuk, lalu datang mungkin ada terlambat 1-2 menit. Lalu ibu misalkan ibu hati mungkin tinggal di rumah piara jadi malu hati, dia mesti kerja sedikit. Nah ini juga katong sebagai guru yang lain juga harus pahami kondisi dalam rumah. Misalkan ibu muda mungkin datang Ini Pak, saya begini, Ibu. Begini, maksudnya gini. Maksudnya dari sini. Begini. Saya itu bagus tuh Pak. Maksudnya ini itu juga karena maksudnya itu tentang disiplin.
itu juga punya pertanyaan seperti ini karena itu juga Ingin belajar. terlambat lah ya, kita terlambat makanya supaya teman-teman itu Iya. maksudnya sama-sama sama-sama mengerti lah. Mengerti. Ya itu yang kita maksud Mengerti, seperti ya. Pak Guru. Bukan Jadi- saling satu ini satu tidak lah. Iya. Itu saling ketemu mengerti saja. Artinya begini, katong ini kan makanya saya bilang ada budaya positif. Budaya positif itu artinya tidak menganggap satu lebih, Iya. satu Ya kurang. itu yang Tapi kita ketika ada yang harapkan. satu yang kurang, maka yang lebih dia harus pengertian, harus ada pengertian. Oh jadi ya ada kesibukan atau mungkin ada dia selalu sepak WA atau sepak SMS atau ya podcast. Jadi katong ini kan artinya orang dewasa sudah yang katong tahu. Jadi mungkin katong mau bermain, terus yang ada kerja apa di rumah, katong sampai sekolah lah kan begitu. Bukan kita berapa hari ini kita terlambat. Nah, begitu. Semua Tapi, terlambat tapi begini, katong membuka diri. Membuka diri itu begini, maksud kita kalau kita ada yang kurang atau ada salah di dalam diri, dan teman-teman perlu kasih tahu. Perlu harus begini semuanya. Supaya kita juga tahu, oh ini kesalahan. Begitu pun nanti kalau kita lihat ada yang salah, kita pasti kasih tahu, oh ini jujur salahnya di sini harus begini. Semua kan betul terbuka supaya betul Iya, saling artinya memahami katong satu ini- dengan yang lain. Kalau Kan, kata Pak? kemarin komunitas belajar itu lebih bagus lagi, cuma memang waktu saya ada saya menyampaikan tadi sangat efektif karena dalam komunitas belajar itu katong semua terlibat, katong semua dalam itu adalah orang-orang pembelajar. Jadi katong saling mengisi, yang kurang, yang lebih dia kasih yang kurang dia ambil dari yang kurang itu ada di pihak lain dia bisa menutupi dia bisa mengisi. Kita dalam satu komunitas itu atau saya pegang masing-masing. Iya. Kita pegang ego kita tahu aja semua kasih tahu itu pegang ego. Orang mau kasih tahu sendiri yang tahu saja mau pastikan endo. Itu ketika makan kita sendiri saja. Tapi apa yang kita tahu kita kasih itu artinya kita harus kolaborasi, kita harus membuka diri. Apa yang kita tahu kita bisa itu buang ego kan berat. Karena kita jujur saja kita ingin belajar menjadi orang dewasa. Karena kita belum dewasa. Artinya belum dewasa itu kita kadang-kadang saya mau kiri kanan, yang penting kita tahu sendiri sudah. Kalau kita sedewasanya begitu, jadi kita mau belajar jadi dewasa, apa yang kita tahu kita mau ingin berbagi begitu. Bagi pada lain supaya kita dewasa begitu. Kalau ibu juga kasih masukan kan begitu. Di penilaiannya itu kan kita lihat, kita hancur sudah. Ini karena memang kedewasaannya belum apa. Kalau kita kan begini. Pendampingnya suruh katong harus evaluasi dari pendidikan bukan ibu hati yang punya hari itu siapa Ibu Yus mungkin dari mana pernah iya dari umur pernah yang mas dari waktu makanya pas umur baginya Iya, pas. ibu Yus itu biasanya orang kalau segini kayak begitu lalu kan di situ katong harus analisa jadi itu dia harus kenyataan harus nyata dari guru yang atau teman-teman guru yang punya penilaian bukan sendiri yang bukan sendiri karena itu katong kasih empat semua pokoknya nilai bagus semua tapi katong kasih dari guru-guru supaya katong juga evaluasi diri jadi bukan berarti katong tutup kekurangan begitu jadi kayak teman-teman guru kasih masukan itu sebagai bahan evaluasi pada katong ternyata katong harus begitu makanya katong belajar dari situlah makanya katong buka diri kalau ada katong kurang apa-apa kasih tahu kasih ya katong ini sempurna begitu. Kalau kamu mungkin ada uang 1.000 lagi kamu bisa Oke. Ya. Ada. Oke, ada lagi kalau ada supaya kita selesaikan. Aku udah misalkan itu minat bagaimana apa cara menjadi Minat dan bakat maksudnya. bakat minat bakat dan minat itu supaya betul sesuai betul belajar ini sesuai dengan minat dan bakat. Apa Ada belajar diferensiasi? diferensiasi. Jadi begini, kalau kita jelaskan sedikit tentang pembelajaran diferensiasi itu ada dia punya PP sendiri. Ada diferensiasi dia berbeda dengan kurikulum 13 atau apa kurikulum merdeka. Mau belajar itu dia berbeda. Karena diferensiasi itu dia satu materi saja ada tiga kegiatan. Dia tiga kegiatan. Tiga kegiatan ini begini. Gaya-gaya belajar dengan kebutuhan belajar. Kita jelaskan apa? Kebutuhan belajar ini ada tiga kebutuhan belajar siswa. Atau pengajar ini untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Semua siswa tanpa terkecuali dalam kelas. Ini kita jelaskan di luar dari. Jadi
pembelajaran diferensiasi itu atau melakukan diagnosis. Diagnosis itu artinya penilaian awal atau mau cek siswa mana yang punya kemampuan lebih, yang lebih cepat menangkap, yang sedang dan yang kurang. Kalau misalnya mau penilaian awalnya, penilaian dengan materi atau apa? Dia pakai pertanyaan kumantif. Dia bisa pakai observasi, bisa banyak cara, banyak asesmen. Namanya asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Kalau non kognitif itu ke gaya belajar, kalau kognitif itu dengan materi. Tapi nanti ada dia punya instrumennya, ada banyak nanti baru. Kalau ini baru. Jadi atau yang intinya adalah menilai kemampuan siswa yang cepat, sedang dengan yang rendah. Kalau yang tinggi, sedang dengan rendah. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar tadi itu, yang visual, audio dengan kinestetik. Terus yang ketiga minat. Minat itu artinya dia itu lebih senang di dalam ruangan, ataukah dia di luar ruangan. Dia harus dengan diskusikan atau dia belajar mandiri. Itu minat belajar. Jadi ada 3. Kemampuan, gaya belajar dengan minat. Jadi kemampuan itu kan ada yang tinggi, sedang dan rendah. Itu kebutuhan. Jadi kita jelaskan ini. 3. Ini kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar ini ada 3. Ada 3. Yaitu kemampuan, kemudian gaya, minat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang didapat hari ini yaitu tentang disiplin positif. Bagaimana kita sebagai guru untuk menanggapi berbagai macam perilaku siswa. Terus harus menanamkan keyakinan kelas. Konsep utama untuk budaya positif di mana ada 6, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jujali itu sangat bermanfaat, sampai kita semua juga paham apa yang dijelaskan oleh Pak Jujali. Ibu mau ada tambahan? Ibu Har? Suruh guru. Ini tapi mau kasih biasa saja. Makanya saya mau ke depan Pak Guru mau membuat praktik baik lagi, yaitu tentang Canva. Yes. Oke, siap. Pokoknya banyak ilmu yang mau dibagikan, yang penting kamu mau untuk belajar saja. Yang penting kita harapkan dari ibu-ibu dong, semangat belajar harus ada. Semangat belajar. Artinya ketemu ini kan selamanya begini terus. Ke depan ini harus berkembang terus. Selama makin hari semakin ada perkembangan di pendidikan, jadi kita harus belajar terus. Oke, terima kasih kita sampaikan buat ibu-ibu sekalian atas waktunya. Semoga ke depan kita sama-sama berbagi praktik baik lagi. Lalu mungkin ada masukan-masukan yang nanti bisa disampaikan, bisa langsung disampaikan ke saya. Terima kasih. Lalu saya mengajak kita untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Amin. Ya demikianlah dari doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita di diseminasi pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Prinsipnya yang benar adalah dari Yang Maha Kuasa dan yang salah itu adalah dari saya sebagai manusia biasa yang pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.